Ya, selamat pagi buat semua bapak-bapak ibu. Selamat Selamat pagi, pagi Bang. Bang. Bang Hamba Hina dari mana Bangku? Saya dari Batam. Dari Batam. Muslim kah atau Kristen kah? Oh iya, saya Kristen sejati. Kristen Silakan, Bang. sejati. Lanjutlah silakan. Gini. Bang Hamba Hina, gini. Kita buka pembahasan ya sedikit abangku ya. Menurut abang nih, Yesus tuh Oh, berarti John belum datang kenal saya ya. Mohon maaf dulu. John kenal official abang, belum mengenal saya kenal, berarti. kenal abang, kenal. Abang pernah naik di Komalku, Oh sering iya. saya Ya kenal. jangan tanya lagi Yesus. Yang penting Yesus itu bukan Tuhan. Cocok. Cocok. Ya. Jadi orang yang Tuhan kan Yesus. Nah, abang berarti kau udah kenal saya. Iya, Jadi kenal boleh abang. bertanya kepada saya seputar ya tentang pengajaran daripada Kristen. Nah, jadi sebenarnya pengajaran itu benar, tapi diselewengkan oleh Kristen itu sendiri. Justru Muslim yang melakukannya. Ya, nah, ini perlu hati-hati seperti Yesus mengatakan, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Itu jelas, datanya semua banyak. Makanya saya nggak percaya kepada data. Kenapa? Itu tulisan manusia. Makanya sekalipun itu tulisan manusia nggak pernah dilakukan oleh kekristenan. Contoh dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikris. Tidak pernah dilakukan. Ya, makanya kenapa kalau ditanya, percaya nggak kepada Bible? Tidak. Jadi kalau Injil yang asli itu bukan Bible, tetapi perbuatan dan tindakan ya yang dilakukan oleh Yesus. Itu sudah nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Makanya kalau dengan saya itu, makanya dari mulai Bang Juma, Nandar, Ustadz Yusuf, udah kenal saya semua, Bang Uni Ripa, ya, Selebes, bahkan semua Pak apologet, termasuk juga apologetnya Kristen. Edi, saya naik, diturunkan. Ya, siapa lagi? Rudi, saya naik, diturunkan. Satul, ya yang Amerika sekarang, diturunkan. Karena apa? Bom-bom, apalagi. Semua itu pengajaran-pengajaran dunia. Dia mereka paksakan. Tuhan kan sudah ada. Jadi kalau dia benar-benar Betul, mempertuhankan, sudah ada sebelum langit dan bumi. Itu Tuhan betul, yang benar. betul, Bukan sesudah ada langit dan bumi, beserta isinya, baru ada Tuhan. Itu kekeliruan, penyesat. betul, sepakat abangku. Iya, Berarti itu guys, Tuhan maaf. itu memang sudah ada sebelum adanya langit dan bumi. Tuhan Iya, itu memang sudah ada. itu yang benar. Jadi jangan kita ada-adakan sesudah ada langit dan bumi. Itu penyesat. Apapun ceritanya, apapun kehebatan kepintarannya. Makanya kalau ada orang Kristen yang pintar, baik itu maunya dari pendeta berhadapan dengan saya, tapi saya diturunkan, mereka nggak mau naik. Nah, jadi kalau Bapak mau undang, ada Kristen-Kristen yang nyel, undang saya. Nah, seperti Ustadz Yusuf, saya diundang, saya sebagai narasumber di sana. Nah, Bang Juma juga. Jadi jelas ya, intinya begitu. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Maka dikatakan ya, la ilaha illallah, dalam Muslim la ilaha illallah. Nah, itu benar. Dalam Kristen juga ada. Jangan ada ilah-ilah lain padamu. Jadi ketika kita mempertuhankan manusia, berarti ada ilah lain. Betul, sepakat. Sepakat. Jadi itu yang punya, makanya kalau saya udah naik, saya dibedakan. Beda ini. Nah, ini Kristen-Kristen sekarang membedakan saya. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, apakah dia nggak dibedakan oleh orang Yahudi? Dibedakan. Bahkan dikatakan dia kemasukan Betul, roh bersebul. Nah, itulah kebenaran. Orang Yesus, siapakah Yesus menurut Yesus? Ya utusan. betul, Tapi siapakah Yesus menurut Paulus? Tuhan. Makanya penyesat. Itu Berarti Paulus kan juga penyesat ya Pak ya. Itu kan jelas ada dalilnya. Saya berbicara dengan secara ada dalil. dalilnya. Iya, Belum lagi betul. secara ilahi saya berbicara ini. Makanya saya dikatakan Pak Ustadz Yusuf memberikan saya gelar adalah Kristen Maripat. Jadi Kristen itu hanya kendaraan saya. Tapi ketujuan kemana? Ke jalannya Allah atau ke jalannya Bapa. Begitu. Jadi Berarti saya nggak perlu debat. Saya nggak perlu usilin yang namanya keyakinan. Itu benar. Apa yang harus kita usilin keyakinan daripada saudara saya Muslim? Itu yang adalah kebenaran. Sebenarnya makanya dikatakan dalam ISG
yang terdahulu akan terkemudian. Ini hati-hati orang Kristen yang ada ya di bawah ya. Yang terkemudian akan terdahulu. Ya, kalian menganggap kalian yang percaya kepada Yesus, ya, ternyata bukan. Justru saudara kita Muslim yang melakukan kehendak Yesus atau kehendak Allah itu atau kehendak Bapa itu. Kenapa? Ya silakan. Izin hamba. Betul, itu penyampaian abang sangat luar biasa, itu setuju sekali saya. Nah, tapi bang hamba ini masih ke gereja nggak nih? Kan saya udah katakan, udah bagi ini juga saudaraku, bahwa gereja itu bukanlah bangunan. Saya nggak pernah. Jadi gereja itu kalau kita kasih arti dengan bahasa dunia, gereja itu bukanlah bangunan, tetapi tubuh saya. Karena bangunan nggak bisa bergerak. Oh, jadi Yang maknanya itu. oleh kita adalah tubuh saya. Yang melakukan setiap kebenaran itu adalah tubuh saya, bukan bangunan. Saya nggak pernah ke bangunan. Ya, begitu. Oh iya, berarti maknanya itu bahwasannya tempat beribadah itu adalah tubuh abang itu sendiri. Benar, ya, itu yang benar. Karena tubuh saya dibangun oleh Maha Pencipta. Iya, betul bang, betul. Sama seperti halnya orang sholat gitu maksud abang. Benar. Nah, iya betul itu. Iya. Harus sujud. Kita harus sujudkan semua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena ini adalah milik Maha Pencipta, bukan milik dunia. Betul bang, betul. Kalau bangunan kan dibangun oleh manusia. Berdosa nggak berdosa. Iya, saya pernah mendengar penyampaian itu bang, pernah. Iya, itu yang saya sampaikan buat semua saudara-saudara saya sesama manusia. Makanya saya dipakai menjadi narasumber. Kalau ada Kristen-Kristen yang nyanyi, mereka turun. Ketika saya naik, mereka turun. Makanya Pak, ngobrol dulu lah kepada Kristen-Kristen yang nyanyi. Nanti ketika udah itu saya naik. Siap bang Amba, siap. Tapi nggak apa-apa. Di sini saja nggak apa-apa. Kalau di sini saja kan nggak apa-apa bang Amba. Iya nggak apa-apa. Saya izin polo ya. Ya silakan. Ya, izin polo bang. Ya, oke. Mungkin ada saudara-saudara Kristen yang di bawah. Silakan kita diskusi di sini dengan santun ya, dengan baik. Nah, ini ada saudara kita nih. Siapa nih? Sarukan ini. Nah, Sarukan ini dari India nih kayaknya dia nih. Selamat pagi, Sarukan. Tumpah seair halus kurai tulinan janik ya nama Sarukan memang orang Islam, betul itu bang, betul. Orang Sarukan Islam, Muslim dia. Saya Muslim, silaturahmi kenal. Iya, salam kenal bang Sarukan ya. Salam selamat pagi Sarukan. Ada orang mabok India ya bang, sampai juga Sarukan. Siapa itu bunda? India juga itu loh, Sarukan itu sampai namanya juga Sarukan. Bisanya ada ya orang. Oh, biasanya ngidem itu mungkin orang tuanya bunda. Itu kalau di India sana, Mbak. Ya saya artis, karena saya di Indonesia. Ya saya orang biasa. Kalau di India sana iya. Ini kan Indonesia. Tapi abang bisa nggak lagu India bang Sarukan? Oh bisa. Oh bisa. Coba sedikit bang, sedikit aja bang, sedikit. Oce mahane, yeha. Kok YHWH pula abang? Marah orang Kristen nanti abang mulai ya itu. Iya. Kuci kotahe. Bagus nggak bang? Bagusnya jangan nyanyi aja bang, bagusnya. Bang, aku ini di Sumatera, di Lampung, hujan nggak di sana, musim durian nggak di sana, mampir dong, banyak durian. Oh insya Allah bang, insya Allah. Ya, kalau bisa dikirim aja di sini bang. Ngapain ke sana bang? Buru busuk bang. Abang di mana? Nah, kalau Gantiin dia ya. kalau gift kan ada juga durian bang, lempar aja di sini bang. Abang ini kebanyakan nonton YouTube sih, bercanda terus. Iya. Itu bang,
Durian itu Sebenarnya gini Bang Hamba Hina. Bang Hamba Hina, sedikit kita ngobrol. Sebenarnya yang membela Yesus itu dari pihak Kristen kah atau dari pihak Islam sebenarnya abangku? Jelas faktanya dari Kalau menurut abang Hina nih, menurut pendapat Bang Hina sendiri itu sepemikiran nih, adanya komal diskusi seperti ini, sebenarnya yang membela Yesus itu dari Kristen atau Islam, Bang? Abangku, silakan Abang. Jadi bukan lebih halus namanya begini. Yang memuliakan Yesus itu adalah bukanlah Kristen, tetapi Islam sendiri. Nah, yang memuliakan, ya, bukan Kristen. Kristen malah menghujat. Jadi ketika dia tidak melakukan perintah daripada Yesus, ya, atau perintah daripada Bapa itu, daripada Allah itu, melalui utusannya yaitu Yesus, dia sudah menghujat. Contoh seperti tadi aja 2 Yohanes 1. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Kan diajarkan di sana apa? Diajarkan oleh Maha Pencipta. Kita harus percaya, dikatakan, bahwa Yesus itu adalah manusia datang ke dunia ini, bukan Tuhan. Nah, itu dia udah dibantah. Nah, sebenarnya Kristen itu sendiri yang menghujat ayat sucinya, justru Muslim yang melakukannya. Nah, begitu Pak. Jadi abang banyak musuhnya nanti Bang, orang Kristen kalau begini Bang. Memang sudah Bu, sama seperti yang dialami oleh Yesus. Ketika dia menyampaikan kebenaran, apakah dia punya teman? Dimusuhi. Bahkan dia dikatakan apa? Kemasukan roh Beelzebul. Nah, kan mereka sendiri yang menghujat. Orang Yahudi itu sendiri yang menghujat kan? Padahal datang kebenaran, diutus kebenaran. Iya betul kepada kaum itu. mereka. Betul Bang Hamba. Tapi begini Bang Hamba. Oh ya silakan. Apakah Bang Hamba ini, Anda kan melihat orang-orang Islam ini kan di Indonesia ini kan mayoritas, betul nggak Bang Hamba? Benar. Benar ya. Bagaimana pendapat Bang Hamba tentang Nabi Muhammad itu? Itu makanya saya sebagai Kristen saya percaya. Percaya? Percaya bahwa itu adalah utusan Maha Pencipta. Kan bermacam-macam. Iya. Terus Ada tunggu apa Musa. Terus tunggu apa lagi Bang, kalau Abang sudah percaya kepada Nabi Muhammad, tunggu apa lagi rupanya Abang nih? Saya percaya bukan kepada manusianya. Ya. Saya percaya kepada apa? Ajaran yang dibawanya. Karena itu ajaran dari Maha Pencipta. Jadi kalau saya nanti percaya kepada manusianya, saya mengandalkan manusia. Saya jadi seperti orang Kristen yang lain, mempertuhankan manusia. Betul Bang, orang Islam itu juga seperti itu Bang, percaya kepada Ya, kitab memang itu yang terdahulu. benar. Betul itu. Seperti itu, makanya dikatakan kalian menuhankan Muhammad. Tidak. Ya, tidak akan pernah menuhankan Muhammad. Begitu juga Kristen sejati. Cuman ada Kristen yang lain, mempertuhankan manusia. Makanya penyesatanlah terjadi. Siapa itulah yang diikuti oleh yang dibawa oleh Paulus? Kan hanya Paulus yang mengatakan, saya ketemu dengan Tuhan. Mana ada orang yang bisa ketemu dengan Tuhan? Bahkan rupanya pun kita tidak bisa melihat. Bahkan suaranya pun kita tidak bisa mendengar. Dari mana ceritanya dia bisa ketemu? Tadi. Betul. Setuju itu Bang. Bahkan Dapat itu, beberapa banyak nabi atau rasul yang turun di Israel. Hanya Yesus yang dituhankan. Yang lainnya dan sebelumnya tidak ada. Kenapa dituhankan Musa? Kenapa dituhankan? Kenapa hanya dia? Karena itulah penyesat. Kan dikatakan, kita diajar percaya bahwa Yesus memang manusia. Bahkan Yesus sendiri juga mengatakan seperti itu. Berarti Kristen ini ajaran pagan yang datang dari Barat ya Pak ya? Iya, karena itu kan saya udah katakan tadi. Kenapa saya nggak percaya kepada yang tertulis? Izin ya, Bang Sarukan di bawah dulu ya, ada tamu ya, nanti naik lagi ya Bang Sarukan, izin ya. Nah, Bang Pep ada nih, naik Bang Pep. Bang Pep, naik. Selamat pagi Bang Pep. Bang Pep ini selalu pagi nyampenya, kalau malam nggak kelihatan dia ini. Aduh, Bang Pep, biasa dia on cam ini Bang Pep ini. Bang Pep, buka on cam dulu Bang Pep. Biasa kan buka on cam, buka kamera kan. Bang Pep, mana Bang Pep nih? Kok lama kali? Waduh. Sisiran dulu dia, sisiran. Ini abangku yang naikkan si capek nih naikkan coba. Kita berdiskusi dengan capek nih. Oh, capek. Jangan berangkat ke sholat
masjid, diri sendiri itu masjid. Panggil Eli itu siapa? Udahlah, Itu pamannya, arti silsilah saja kakeknya. kalau tak tahu bahasa Indonesia nol. Kalau sekolah tidak lulus kelas 1. Dia nyerang Sampai pribadi arti pakai silsilah data aja. lah. Ya, Tadi kamu dari tanya tadi siapa aku tanya arti Baal. silsilah kau tidak Baal tahu. itu Baal bapaknya namamu. Yesus. Namamu. Namamu itu Baal. Iya, Tertulis kamu itu saya namamu. jelaskan Iya, namamu kenapa Baal. saya pakai nama Iya, Baal. namamu. Iya, namaku Saking itu bodohnya kau kenapa? pakai nama Baal. Jangan dia tadi. Iya. Saking bodohnya Oke kau, ya, makanya kau tadi ada pakai nama pertanyaan Baal. bagus. Kenapa Yesus tidak memanggil Baal tetapi memanggil Eli? Ya. Karena namamu kita pakai data ya. Itu namamu Siapa Eli? gitu. Siapa Eli ya? Eli ya. Kita tidak Siapa boleh. mau tanya aku teh, kalian itu yang Jadi bodoh. kita tidak boleh menghujat, Silsilah aja framing tidak atau mau ini ya. tahu. Ay, framingmu jadul. Sebentar ya, kita tidak boleh ini ya. Framingmu Islam nih. jadul, Baal. Sebentar Bang Erik ya. Namamu Baal kau bawa kemana-mana. Deh. Jadi siapa Baal? Tadi saya sudah sampaikan Baal ini bapaknya Yesus. Cari duit dah. Oke ya, kita pakai dia ya. Bebang Blender. Oke, kita pakai data ya, izin ya. Di sini ya, Aku izin ya. kerja dulu ya. Matius 27:46. Tadi ada yang bertanya Eli. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sekali, lama sabaktani, dia bilang. Siapa Eli di sini? Karena selama hidupnya Yesus tidak pernah memanggil Eli, selalu mengatakan Bapak, Bapakku, Bapak, Bapak, Pater gitu lah. Bapak. Loh kenapa saat disalib dia manggil Eli? Siapa Eli? Ternyata kalau ingin paham tentang ayat ini siapa, kita harus merujuk ke ayat, tidak boleh framing. Ternyata Eli di sini siapa di sini? Inilah silsilah Yesus Kristus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, Yesus adalah anak Yusuf, anak Eli. Yusuf anak Eli. Berarti Eli ini kakeknya Yesus. Gampang ini, ada data valid loh ya. Jadi yang dipanggil di sini berdasarkan ayat ini sebenarnya kakek lama sekali. Wajar lah, Yesus ini kan orang baik ya, pasti sama kakeknya dia sayang lah ya. Dia bilang Eli lama sekali, kakek. Ini data ya, kita tidak boleh menafsir karena kita harus menjelaskan ayat dengan ayat, jangan dengan asumsi. Gitu Bang Erik. Jangan jos kabe. Ya, nggak apa-apa. Saya mau bertanya ini bisa nggak? Masya Allah. Ini batu aswad ini adalah tangan kanannya Allah di bumi. Kira-kira benar atau enggak? Tidak tertulis. Oh, makanya bohong ya. Dia tidak tertulis tangan Hajar Aswad tangan kanan. Tetapi kalau Yesus itu adalah batu, betul. Pertanyaan balik, boleh Bang saya bertanya balik? Nah. Kenapa? Kenapa takut ya? Tadi dia bertanya, katanya Hajar Aswad itu tangan kanan Allah tidak, dia bilang. Aku bilang tidak. Kok kalian tak membantah data kalian? Mana ada tangan kanan? Islam apa kalian ini membantah? Oke, kita lanjut ya. Makanya pertanyaan bingung ini. Kenapa? Udah dijawab. Ya, udah dijawab tadi. Tidak, saya bilang. Nggak ada datanya, kalian menjawab. Memang tidak ada, memang tidak tertulis, betul. Makanya aku bilang tidak, karena tidak tertulis. Kau bilang tadi Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Aku bilang bukan, tidak, karena tidak tertulis. Dia akan menjadi saksi kalian di hari kiamat. Mana di sana jadi itu tangan kanan Allah? Kalian Islam loh. Di mana di situ ditulis tangan kanan Allah mana? Nekat yang nyata. Ah ini kamu baca di sini. Yesus adalah batu. Ada kaitannya itu. Ini Yesus batu. Ini. Kalian ini mana di situ Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Tapi di sini Yesus adalah batu. Ini tulis baca di depan. Ini teman-teman di Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Jadi Yesus itu bukan firman yang telah menjadi manusia, tetapi batu yang telah menjadi manusia.
Jadi teman-teman, ya, kita kalau berbicara kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Di Kisah Para Rasul 4 nomor 11 dikatakan ini ada jelas ya. Yesus adalah batu. Ini Data valid loh. ajaran mereka ini bahaya loh. Nah ini Yesus adalah batu. Tuhan. Nah ini Yesus ini Yesus, ini batu ya teman-teman. Ini Menghujat dia bang. Ini batu loh ini. Secret ini menghujat. Data valid, Yesus adalah batu dia bilang. saya Nah bukan ini ya ini Islam ya teman-teman Muslim. Contoh saya ya, bisa dicontoh saya ini tidak pernah menghujat ya, tidak menafsirkan Islam. Saya ini kan memang orang Islam ya. Kalau di Kristen memang di Kristen ini boleh menghujat. Nah ini Yesus nih batu nih, ini batu nih, ini batu loh. Yesus adalah batu loh. Ah, ini batu loh, ini batu loh. Nah kalian lihat, nggak tahu apa-apa dia, cuman buka kitab aja. Coba jelaskan. coba ya, coba kalian lihat di Shopee ya, lihat di Shopee, maaf izin ya, di Shopee ada dijual patung Tuhan Yesus, dijual loh ini, di Shopee loh, di Shopee dijual, ini loh. Data valid ya, silakan teman-teman. Tahu aja. Jadi teman-teman cek di Shopee ya teman-teman. Kalau Jadi kena ya. jadi dia yang gila. apa? Kalau kau kena kau yang gila, bodoh kali kau. Woi, apa ini saya bodoh? Jadi Kau kalau buka kitab yang jelas apa tulisannya kau yang jelaskan. jelas. Ini Kau kitab bisa kalian buka loh. kitab aja kau bodoh. Loh, ini kitab kalian loh. Iya kitab Muslim kami, yang tapi buat kau ini. perjelaskan, kau bisa menjelaskan tidak? Jangan menunjukkan kitab aja kau bodoh. Jadi di sini teman-teman ya, teman-teman kita tidak boleh menafsir ya, tidak boleh menjelaskan kitab-kitabnya orang ya. Di sini jelas ya, tertulis Yesus adalah batu. Jadi Yohanes 1:14 mungkin salah tulis ya. Yohanes 1:14 itu salah tulis. Seharusnya batu telah menjadi manusia. Kapan dia menunjukkan kitab, kapan dia menjelaskan itu namanya menghujat bodoh. Jadi teman-teman Islam tidak boleh menafsir ya. Kita hanya membaca aja. Kalau Yesus adalah batu, ya kalau Yesus adalah batu, Bang Baal yang dia itu, yang ngurus. kalau Yesus adalah batu, berarti Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia ini salah. Seharusnya Yesus itu adalah batu yang telah menjadi manusia. Nah, jelas itu. Nggak tahu tunjukkan, kau nggak ada penjelasan, kau tanya-tanya bodoh. Ya, jadi saya tidak boleh menafsir ya, maaf Bang, saya tidak menafsir ya, menjelaskan ya. Sebenarnya. Jadi saya hanya membaca Islam ini, sekali lagi, Islam ini tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat kitab-kitab orang ya, kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Konghucu, kitab Yahudi maupun Kristen. Kita hanya membaca saja bahwa di sini ditulis Yesus batu. Yesus batu loh, ini tertulis loh ya teman-teman. Bukan kata saya loh. Kalau ditulis Yesus adalah batu terus apa maksudnya? Kata saya. Ya jadi teman-teman, kalau ya Yesus adalah batu berarti teman-teman yang selama ini Kristen mengatakan Yesus adalah firman yang jadi manusia, itu mungkin salah. Seharusnya Yohanes 1:14 itu seharusnya teman-teman adalah batu yang telah menjadi manusia. Karena jelas ya teman-teman, kita Islam dilarang menafsir ya. Jadi jelas Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan framing. Jadi kenapa teman Kristen menyembah batu di sini ya? Maaf ya. Ini pakai data ya, valid ya. Nah ini saya pakai data ya. Siapa yang disembah sini? Di gereja ini batu. Ini. Ini pakai data ya. Ini batu patung. Ini benar. Batu yang disembah. Sekadar. Jadi gini. Di data ya, kita tidak boleh, Islam tidak boleh menghujat, tidak boleh menafsir ya. Kita pakai data aja. Nah, di sini ya, jadi sini. Ulama loh. Ulama yang mengatakan ini. Ini ya. Jadi Yohanes sendiri, muridnya Yesus sendiri mengatakan Yesus ini adalah batu. Bukan kata saya. Ini ya. Ini makanya mereka ini.
Di sini ya. Nah ini. Nggak ada kualitas. Jadi jelas ya. Ini. Jadi menurut kisah para rasul tadi, kisah para rasul biasanya ditulis oleh Lukas ya. Menurut Lukas ya, dengan Paulus, bahwa Yesus adalah batu. Bukan firman telah menjadi manusia, tetapi batu yang telah menjadi manusia. Ayo jelaskan. Iya, kita ini seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah ini batu nih. Batu ini. Itu adalah tangan Ini kanan Allah. batu ini. Ya, jadi kenapa batu lebih berkuasa daripada Yesus? Ya memang Yesus terbuat dari batu. Ini ya teman-teman. Ini ya. Ini Yesus kan. Batu nih kan. Nggak mau menjelaskan. Ya, berarti kan valid kan? Jadi kita hanya menyampaikan data aja teman-teman. Kita nih edukasi. Ternyata yang disembah oleh teman-teman Kristen adalah batu. Nah, batu itu dari Baal. Jadi Baal. Nah, Baal ini siapa? Baal inilah dewa yang iblis yang menjadi dewa. Nah, itu dikatakan adalah Yesus. Makanya di situ bapaknya Yesus ini adalah Baal, iblis. Ya, kita tidak boleh menafsir ya. Baal ini adalah di iblis. Nah, ini di gereja nih. Ini lihat ya. Ini dari patung-patung nih. Patung-patung batu-batu nih. Beda dengan agama Ya. mereka. Bingung. Setelah kita tunjukkan Yesus adalah batu. Nah, ini nih. Mentertawakan kepercayaan. Panik. Curhat. Jadi kita tidak boleh menafsir ya teman-teman. Sini ya teman-teman. Kita hanya menyampaikan aja bahwa yang tertulis ini ya, yang tertulis Yesus adalah batu. Nih, Padahal ini kata-kata ulama mereka. di sini ya. Kenapa ya? Ini kata Lukas loh. Ya, ini kata-kata Yesus ulama adalah batu, mereka. ada tertulis. Ada tertulis loh. Islam apa Ini valid ya ini? teman-teman. Jadi sekali lagi Islam ini harus berakhlak ya. Sedikit kenapa? Yesusnya kita ini Islam ini harus berakhlak, Kenapa ini? harus adab. Ketika ada dikatakan Yesus adalah batu, memang tertulis. Kan ada tertulis saya. Ada tertulis kok. Yesus adalah. Ini juga tertulis. Ada tulisan loh. Yesus adalah batu. Di mana datanya? Di sini Bang ya, teman-teman. Di screenshot ya. Karena di gereja tidak pernah diajarkan. Di kisah para rasul 4 nomor 11. Ya, dicatat di kisah para rasul 4 nomor 11 dikatakan Yesus adalah batu. Ya. Jadi kita tidak boleh menafsir ya, dan kita tidak boleh menafsir karena memang ditulis Yesus adalah batu. Itu data. Itu data tertulis loh. Ya ini juga data. Ya teman-teman. Coba kau jelaskan data itu. Maka wajar saja ya teman-teman. Ketika Yesus ditombak, ketika Yesus diludahi, dia tidak punya kuasa. Karena Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus batu. Hajar Aswad masih mendingan ya. Melalui media Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Nih Yesus ini tidak bisa menghapus dosa. Kenapa Yesus tidak kuasa menghapus dosa? Karena Yesus adalah batu. Berarti Yesus dengan Hajar Aswad lebih hebat Hajar Aswad. Ya kan? Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Yesus bilang begitu. Bagaimana kalian bisa? Berarti betul. Yesus kenapa tidak dapat berbuat apa dari diriku? Karena Yesus batu. Tertulis loh ini. Ya teman-teman, kita tidak boleh menafsir ya. Karena ada kata adalah ya. Ulama kalian loh. Adalah ini. Yang menulis siapa? Lukas lo yang nulis. Lukas. Ya, Yesus adalah batu yang dibuang. Batu dibuang jadi Tuhan. Saya baca ya. Jadi gini ya, saya baca lengkap ya. Kita tidak boleh menafsir, kita tidak boleh comot-comot ayat. Nanti baca sini ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ini terbukti. Dibuang. Dibuang oleh tukang bangunan, dijadikan Tuhan oleh Kristen. Botol.
Di sini ya di kisah para rasul 4:11 dikatakan ya. Gimana ini? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan yang kamu sendiri. Tukang bangunan yaitu kamu sendiri. Namun telah menjadi batu penjuru. Bukan menjadi Tuhan. Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Lalu kau jadikan Tuhan botol. Ini ya teman-teman ya, tukang bangunan saja ya, itu dibuang loh batu ini, lalu dijadikan Tuhan. Cuci mobil. Jadi di sini ya teman-teman, kita baca lengkap ya, kita tidak boleh menambah atau mengurangi, jelas ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Lah, sudah dibuang oleh tukang bangunan, disembah sama Oten. Goblok. Goblok loh. Udah dibuang sama tukang bangunan, diambil dijadikan Tuhan. Iya. Botol. Oten itu mana ada yang pinter, botol semua. Ini ada tulisannya kan begitu ya, Bang ya? Nggak ada Muslim yang bisa. Ya begitu ya. Coba ini gini. Saya Islamnya tidak boleh menafsir ya. Kita hanya membaca aja yang tertulis. Jadi tidak boleh framing, tidak boleh menghujat. Nah, ketika dia berkata bahwa Hajar Aswad adalah kanan Allah, di mana saya bilang ada tertulis? Tidak ada, dia tunjukkan dari tadi tidak ada dikatakan bahwa Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Tidak ada. Tetapi kalau Yesus adalah batu, saya ada. Data valid. Hancur bubuk kok bubuk. Tadi dia berkata lagi, oh Baal, kamu Baal katanya. Ternyata Baal ini bapaknya Yesus. Wajar kalau Yesus itu adalah batu yang dibuang, karena bapaknya Yesus adalah Baal. Mereka membantah. Baal ini siapa teman-teman? Kita tidak boleh menafsir ya. Kita tidak boleh menafsir, kita baca ya. Siapa Baal? Nggak boleh menafsir ya. Nah di sini ya. Jadi bapaknya Yesus di sini. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baal. Jadi bapaknya Yesus dulunya Baal. Baal ini siapa? Kita baca ya. Tidak boleh menafsir. Kita Baal ini siapa? Sebenarnya Baal ini adalah iblis. Jadi bapaknya Yesus itu iblis. Maaf ya, kita tidak boleh menafsir, ada datanya karena di sini ya. Siapa Baal di sini? Nanti ada penjelasannya. Baal ini adalah iblis yang menjelma jadi dewa, mati dan bangkit. Sama Yesus juga mati dan bangkit karena bapaknya juga Baal itu mati dan bangkit. Di mana datanya? Nanti saya izin ya, tidak boleh Islam tidak boleh menafsir. Kita harus data ya. Nah, jadi Baal ini bapaknya Yesus. Makanya Yesus mengaku Lucifer. Di Wahyu 22:16 dikatakan aku adalah bintang timur. Yesus mengaku iblis loh. Ya wajar saja kalau memang kita korelasikan ke Baal itu Yesus adalah iblis. Maaf ya, kita tidak boleh menghujat ya Yesus adalah iblis ya, karena memang tertulisnya demikian. Ya, jadi kita tidak boleh menghujat Yesus iblis, Yesus Lucifer. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini ya. Makanya di sini teman-teman. Ya kita data ya. Ini. Pengajaran mereka ini nih. Saya baca ya izin ya. Ulama mereka daftar dewa nih ya. Dewa nih. Daftar dewa-dewa yang mati dan terlahir kembali. Ya saya baca ya. Kenapa Yesus dikatakan mati dan lahir kembali? Karena inilah bapaknya Yesus adalah dewa. Dewanya di sini adalah Baal. Ini Baal ya, saya baca ya. Baal ya. Nah kita ambil Baal ini siapa? Kita ambil Baal ini adalah dari ini ya. Saya ambil dari The Catholic Encyclopedia ya, atau Jewish Encyclopedia. Siapa Baal? Nah ini saya ambil dari sini ya. Baal itu bapaknya Yesus ini dijelaskan di sini. Baal artinya Tuhan, kemudian gelar dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan. Jadi bapaknya Yesus dewa. Jadi yang disembah oleh Kristen ini dewa. Tetapi dewa ini wujudannya apa? Kenapa dikatakan dewa? Bapaknya Yesus dibaca ya. Kita tidak boleh menafsir ya.
Nah, tidak boleh menafsir di sini bahwa ternyata Baal di sini ya. Baal dalam demologi Baal Peor bahasa Ibraninya adalah Baal Peor. Mereka sendiri membantah. Adalah apa di sini? Imamnya. Adalah siapa di sini? Ulama mereka yang menulis Iblis. Mereka yang membantah. Iblis loh ini. Beli. Ini ya. Jadi bapaknya Yesus itu iblis. Ya, sudah Makanya kenapa Yesus mengaku aku adalah bintang timur. Iblis setan penyesat Lucifer yang jahat. Mereka menama-nama. Ini loh ya saya ini ya. Iblis. Jadi di sini jelas ya. Mungkin mudah-mudahan ya jelas ya, kamera saya kelihatannya belum di ini ya. Coba kita. Sebab itu orang ke Mekah. Ini ya. Orang ke Mekah pergi. Iblis. ya. Kata Khalid ya. Mereka dibohongi loh. Jadi demologi bahwa bapaknya Yesus itu ini. Jadi teman-teman Kristen tidak sadar yang Yesus yang disembah mereka ini iblis. Mereka tidak sadar. Makanya Yesus berkata begini, Yesus yang asli berkata, waspadalah terhadap Kristus palsu yang menyesatkan kamu, yang menggunakan namaku. Mereka dihalang. Berarti yang disembah oleh Kristen ini iblis. Iblis. Mereka ditipu oleh bapak-bapak gereja. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Padahal Yesus itu iblis. Ya kita tidak boleh menghujat ya. Nah, di mana Yesus mengaku iblisnya? Kita tidak boleh menghujat. Karena ada pengakuan ya. Kenapa Yesus dikatakan King of King? Kenapa Yesus dikatakan Raja dari segala? King of King. Nih raja dari segala raja. Yesus dikatakan raja dari segala. Nih Baal, di sini. Baal adalah the king of king. Bukan kata Islam ini. Ya pernah dengar ya? Yesus adalah raja dari segala raja. Baal ya. Siapa penulisnya? Ini penulisnya ya. Parah mereka ini. Bukan kata saya loh. Jadi mereka ditipu mentah-mentah oleh bapak-bapak gereja, oleh pastor, oleh penatua bahwa Yesus Tuhan. Padahal Yesus itu ini loh. Makanya di wahyu lain dikatakan Yesus ini bertanduk 7, bermata 7. Padahal ini gelarnya Baal. Mereka ditipu. Mereka jingkrak-jingkrak, bayar persepuluhan, nyanyi-nyanyi. Yang disembah iblis. Data valid ya, kita tidak boleh menghujat ya teman-teman. Jadi kita hanya membacakan aja apa yang tertulis. Makanya di sini teman-teman, kenapa Yesus ini mengaku Lucifer ya? Makanya teman-teman Kristen ini selama ini ditipu oleh bapak-bapak gereja, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Padahal yang sebenarnya Yesus adalah Lucifer. Makanya ada di, kalau kita pernah dengar ya teman-teman, ada lagu himne Lucifer. Katolik itu ada kan himne Lucifer. Iblis. Ada kan kita tidak boleh menafsir ya. Coba silakan cari bagaimana. Nah, siapa Lucifer? Ya Yesus maksudnya. Yesus itu siapa? Ya iblis. Makanya Yesus berpesan ya, waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang, menyesatkan kamu menggunakan namaku. Yang dipakai oleh Kristen itu Yesus juga. Nah hati-hati nih, dia menggunakan namaku. Ternyata Lucifer. Kok datang lagi kau, nyinyir kau. Udah teman-teman izin turun ya. Saya udah, ini kantornya udah mau dibuka, anak sudah mau masuk. Iya, Oke, terima kasih. Mohon maaf salah kata. Oten botol. Jadi teman-teman Kristen hati-hatilah dalam penyembahan. Yesus sudah memberi warning, waspadalah terhadap Kristus palsu yang datang kepadamu, yang akan menyesatkan kamu dengan menggunakan namaku. Ya, menyesatkan nabi-nabi palsu dan bahkan orang-orang pilihan menggunakan namaku, dia bilang, menggunakan nama Yesus, hati-hati. Nah kalian harus hati-hati. Apakah yang selama ini disembah oleh kalian di gereja-gereja ini Yesus yang asli? Tidak. Harus hati-hati. Makanya kriterianya itu harus tahu bahwa si penyesat atau Kristus palsu ini lihat dari buahnya. Apa buahnya? Di Matius 7 ayat 21 23. Itu apa? Yang memanggil Yesus Tuhan, memanggil bernubuat dengan nama Yesus, dia bilang, yang bermujizat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, itu yang dikatakan Yesus palsu. Kalian menyembah menggunakan nama itu makanya aku tidak pernah mengenal kalian Kristen.
kalian pembuat kejahatan. Kalian kenapa? Karena engkau memanggil aku Yesus, Tuhan. Padahal Yesus yang akan masuk kerajaan surga, Yesus bilang apa? Yang akan